Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wala wa ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat karunia yang Allah senantiasa curah limpahkan untuk kita semua, terutama nikmat iman Islam, dan kita selalu memegang pesan dan apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita senantiasa berupaya menjaga nilai-nilai takwa kita kepada Allah, meningkatkan kualitas takwa, dan jangan sekali-kali kita meninggalkan dunia ini melainkan dalam keadaan muslim, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Salawat salam yang menghantarkan kita semua insyaallah kelak di akhirat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat masuk surga semuanya biiznillahi taala, dengan izin dan redha Allah, bi ghairi hisabin wala azab, tanpa dihitung amal-amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para jamaah sekalian Allah muliakan, kita lanjutkan memanfaatkan waktu sampai salat Isya, membahas hadis-hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dari sahabat Jarthum bin Nashir radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna Allah ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, sesungguhnya Allah telah memfardukan kepada kalian faraidha, beberapa perintahnya yang Allah telah wajibkan, yang telah Allah fardukan. Fala tudayyi'uha, maka jangan sekali-kali kalian menyia-nyiakannya, kata Nabi. Jangan menyia-nyiakan, jangan mengabaikan apa yang telah difardukan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah telah menetapkan batasan-batasan hukumnya. Ini halal, ini haram, ini syubhat, dan seterusnya. Fala ta'taduha, maka jangan kalian melampauinya, melewati batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini haram, jangan lewati. Maka jangan kalian melewati batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa harrama asya'an fala tantahikuha, dan Allah telah mengharamkan sesuatu, maka jangan kalian menyepelekannya. Apa yang sudah diharamkan oleh Allah kita anggap biasa. Kemudian wasakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyan, dan Allah menetapkan sesuatu tapi Allah tidak menyebutnya. Apakah ini haram, apakah ini halal? Ada perkara-perkara yang Allah tidak menyebutnya. Disebutkan dalam hadis ini wasakata an asya,
Allah diam. Beberapa perkara tidak menyebutkannya, rahmatan lakum, sebagai rahmat untuk kalian, ghaira nisyan, bukan berarti Allah lupa, kata Nabi. Fala tabhathu anha, maka jangan kalian terlalu banyak menyinggung perkara-perkara yang Allah tidak menyebutnya. Jangan menghabiskan waktu, tenaga, pikiran dalam hal-hal yang Allah tidak menyebutkan. Nah, nanti ini dijelaskan oleh para ulama insyaallah dalam syarahnya. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, pertama Nabi menyebutkan dalam sabda beliau bahwa Allah telah memfardukan kepada kita semua faraidha, beberapa kewajiban yang Allah wajibkan, yang Allah fardukan. Fala tudayyi'uha, jangan sia-siakan, kata Nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang telah difardukan oleh Allah, diwajibkan, ini perkara yang paling utama. Karena di dalam syariat ini jamaah ada perintah yang bersifat wajib atau fardu, ada yang bersifat tidak wajib. Sebagian para ulama menjelaskan tidak wajibnya ini apakah nanti dia mubah, ya, atau dia sunnah. Ada tingkat-tingkatannya dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang fardu inilah yang kemudian sejatinya menjadi perkara aulawiyat, prioritas kita. Kalau kita mengetahui bahwa ini fardu, kemudian ini ada amalan yang sunnah, maka jangan amalan yang sunnah ini kita kejar, tapi kemudian mengalahkan, mengabaikan, meninggalkan yang fardu. Karena ini fardu paling utama. Berapa banyak ada orang yang dia mengejar sunnahnya, subhanallah, tapi dalam perkara yang diwajibkan oleh Allah ternyata dia lalaikan, dia abaikan, padahal ini perkara yang fardu, yang wajib. Dan Nabi mengingatkan kita dalam sebuah hadis bahwa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba dia mendekat kepadaku, kata Allah. Taqarraba ilayya, dia mendekat kepadaku dengan sesuatu amalan yang lebih aku cintai dari perkara yang fardu. Tidak ada amalan-amalan yang lain yang lebih Allah cintai untuk kita lakukan dibandingkan amalan-amalan yang fardu. Ini yang paling utama. Tapi bukan berarti jamaah kemudian kita meninggalkan hal-hal yang bersifat sunnah. Jadi berupaya kita memahami, mengetahui dalam syariat ini mana yang bersifat aulawiyat, yang lebih utama. Seperti sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu fardu. Banyak sholat yang bersifat sunnah. Kemudian sholat 5 waktu ini
ulama bahkan ada yang sampai pada tingkatan menyebut wajib secara berjamaah. Walaupun kalau kita melihat nanti perbedaan di kalangan para ulama, kalau mazhab Syafi'i salat berjamaah sifatnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Tapi kita tidak menutup mata bahwa sebagian ulama, minhum Imam Ahmad, menyebutkan salat fardu 5 waktu ini dilakukan secara berjamaah. Beliau berdalil dengan warka'u ma'ar raqi'in, sujudlah kalian bersama orang-orang yang ruku, rukulah kalian bersama mereka-mereka yang ruku. Artinya laksanakan salat 5 waktu dengan manusia, dengan berjamaah. Nah, ini yang penting kita lihat bagaimana kedudukan sesuatu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai yang fardu dikalahkan oleh yang sunnah. Contoh, ada orang bangun malam salat tahajud. Salat tahajud baik atau tidak? Amalan mulia, amalan para nabi, amalan orang-orang saleh, sunnah. Sebanyak apapun yang kita lakukan, salat sunnah kita tidak akan pernah mampu mengalahkan yang wajib, nggak akan mengalahkan yang fardu. Ya. Kalau umpamanya kita sholat malam, sholat tahajud, kita bangun dari jam 1:30, sholat tahajud sampai menjelang sholat subuh, tapi pas mau azan, kayaknya ngantuk banget, capek, Allah, letih, pegel umpamanya, karena dari 1:30 sholat tahajud. Ya udah cukup deh dengan sholat malam, karena saya yakin gak semuanya di klaster saya ini bisa sholat malam seperti saya. Umpamanya, coba dicek, belum tentu ada yang bisa sholat malam 1:30 sampai menjelang subuh. Udah cukup deh, biarkan yang malas-malas saja tuh sholat, cuman sholat berjamaah subuh di masjid. Kira-kira mana yang lebih besar pahalanya? Salat berjamaah subuh di masjid atau salat malam dari 1:30 sampai menjelang subuh? Mana lebih besar pahalanya? Salat subuh berjamaah. Ya. Pertama, ini sifatnya wajib, ya. Kemudian secara gamblang jelas Nabi menyebutkan bahwa barang siapa yang salat subuhnya secara berjamaah, dia mendapatkan keutamaan salat malam semalam suntuk. Tadi dari 1:30, enggak semalam suntuk kan? Ya. Berarti lebih utama, lebih afdal kita mengejar salat subuh kita secara berjamaah dibandingkan salat malam kita yang tadi saya sebutkan, merasa bahwa belum tentu ada yang bisa seperti saya bangun salat tahajud dari jam 2 sampai menjelang subuh. Lebih utama salat subuh berjamaah. Kalau kita bicara tentang al-aulawiyat, ya, skala prioritas dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kemudian kita meninggalkan perkara yang sunnah. Tidak, ini bukan berarti meninggalkan yang sunnah. Dan apa yang difardukan oleh Allah diwajibkan, bukan hanya hablum minallah. Kalau tadi kaitannya salat kita, ya, salat hablum minallah. Ada lagi puasa hablum minallah. Ada yang difardukan, yang diwajibkan, ya, wajib. Hablum minan nas. Seperti apa? Ada kewajiban kita menafkahi keluarga kita.
mencari rezeki yang halal wajib atau tidak? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Kita itu pemimpin, wajib melindungi, menjaga, menafkahi orang-orang yang kita pimpin. Nah, karena ini wajib, ya, maka kemudian kita melihat perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian ada orang yang menyepelekannya. Kalau kemudian ada sesuatu amalan yang kira-kira berbenturan dengan sesuatu hal yang wajib ini, mana yang kita prioritaskan? Yang wajib. Menuntut ilmu, ya, kita menuntut ilmu wajib atau tidak? Wajib. Dan itu yang diminta oleh para nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilma. Dan Nabi menjelaskan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu, ya, membekali diri kita dengan ilmu Allah, terutama terkait dengan syariat ini, fardu, harus. Nah, kemudian kalau seandainya jamaah sekalian, ada dua hal yang difardukan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah di saat yang bersamaan, di saat dan di waktu yang bersamaan. Ini menuntut ilmu, ini mencari nafkah. Nah, bagaimana kita memandang skala prioritasnya? Ya, ini kan tadi kita tidak membandingkan dia dengan wajib dan yang sunnah, tapi saat yang bersamaan ini fardu. Mana yang lebih utama? Maka lihatlah mana yang memiliki waktu yang muttasa', yang memungkinkan kemudian kita bisa undur di antara satu hal itu, di antara dua hal ini. Mana yang kita pilih? Oh, ini bisa kita undur waktunya, kita bisa menggantinya di lain waktu. Tapi kalau ini sifatnya urgent. Kalau enggak, jadi mahal. Jadi sesuatu yang dipertanggungjawabkan oleh Allah, mencari nafkah, mencari rezeki, kemudian di saat bersamaan kita harus menuntut ilmu. Oh, ada perintah oleh Allah, perintah oleh Nabi SAW menuntut ilmu. Mana yang kita prioritaskan? Itu. Katakanlah ada sebagian umpamanya saudara-saudara kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia cari hari ini cukup di hari itu. Apa yang didapatkan hari itu nggak bisa dia simpan untuk esok harinya. Maka kemudian dia setiap hari harus mencari rezeki, nafkah. Dan itu suatu yang diwajibkan, difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia saat yang bersamaan dia ingin menuntut ilmu. Mana skala prioritasnya? Mana yang bisa diundur? Mana yang kemudian kita bisa cari di waktu yang lain? Ya, maka disitulah kita melihat skala prioritasnya. Jadi pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah telah memfardukan kepada kita faraidah, beberapa hal yang difardukan, yang diwajibkan, fala tudayyi'uha, maka jangan sekali-kali kalian menyepelekannya. Kemudian di antara ilmu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita senantiasa berupaya membekali diri kita dengan ilmu, maka kita pun melihatnya mana skala prioritas ilmu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ulama menjelaskan yang pertama, ilmu yang harus kita pahami adalah terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah. Di antara hak yang paling utama bagi Allah adalah mentauhidkannya, mengesahkan Allah. Jadi penting kemudian kita memahami
ilmu tauhid, ya, yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin bahwa di kajian setiap Jumat ini kan bervariatif, ya. Ada hadis, ada fikih, kemudian ada akidah. Ini penting. Jadi para ulama menjelaskan di antara ilmu mana yang paling utama, ilmu yang terkait dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian turun terkait dengan ibadah. Ibadah. Tauhid kita ini enggak bisa benar cara mengaktualisasikan tauhid kecuali kalau kita mau kemudian berupaya memahami ibadah, bagaimana ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengesahkan Allah dalam mengibadahi Allah, dan ini kita aktualisasikan lewat ibadah salat. Maka ibadah salat ini harus kita memahaminya, bagaimana cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, jadi setelah tauhid ini baru kemudian ibadah. Setelah itu kemudian muamalah. Wajib, fardu, harus kita memahami, ya, perkara-perkara yang terkait dengan muamalah. Kalau seorang pedagang, pembisnis, maka dia harus belajar bagaimana menjadi seorang pembisnis sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Para pedagang, para pekerja, ini kaitannya dengan muamalah. Oh, ternyata ini enggak boleh bermuamalah seperti ini. Kenapa? Karena ada unsur ghararnya, ada unsur penipuannya. Oh, ternyata enggak boleh bermuamalah seperti ini. Kenapa? Karena ada kandungan ribanya. Ya. Jadi kita kemudian berupaya memahami dengan benar terkait dengan muamalah yang kita geluti. Ya. Tauhid, kemudian ibadah, kemudian muamalah. Dan ini yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah telah menetapkan sebuah hukum had, maka jangan kalian melampauinya, jangan melewatinya. Kalau tadi ada yang difardukan, yang diperintahkan, berarti ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diharamkan oleh Allah? Kalau kaitannya dengan hak Allah, apa yang diharamkan oleh Allah? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadahi Allah dan jangan sekali-kali kalian menyekutukannya. Ini adalah had Allah. Kita tidak boleh melampauinya. Mentauhidkan Allah, keluar dari itu melampaui batas, berbuat syirik. Hak Allah dalam tauhid. Dalam ibadah, perintah Allah wajib melaksanakan salat. Jangan melampaui batas itu, maksudnya jangan tinggalkan salat. Ramadan sebentar lagi. Ini ketetapan Allah, had. Jangan lewati itu, jangan tinggalkan puasa. Yang diharamkan oleh Allah, mohon maaf, zina diharamkan oleh Allah, fala ta'taduha, jangan melewatinya, haram. Kemudian ada dosa-dosa
ya, had-had, batasan-batasan ditetapkan oleh Allah kaitannya dengan hablum minan nas. Dan ada tiga dosa yang disebutkan oleh Nabi SAW akan disegerakan balasannya bagi siapa yang melampaui batas yang ditetapkan oleh Allah ini. Jangan melewati batas ini. Kalau kalian melewatinya, melanggar apa yang ditetapkan oleh Allah, maka ada dosa-dosa yang kemudian disegerakan oleh Allah, enggak nunggu sampai di akhirat. Nah, disebutkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari ada tiga dosa yang Allah ta'jil balasannya di dunia. Ta'jil itu disegerakan. Biasanya istilah ta'jil itu apa? Ta'jil itu bukan makanan. Ayo ambil takjilnya. Biasanya nyebut takjil itu kaitannya dengan makanan buat berbuka puasa. Padahal makna takjil itu bersegera. Ya, ta'jilul fitri, segera berbuka. Kalau udah azan segerakan, enggak usah tunggu saya mah kuat puasa sampai isya. Justru ditakjil. Nah, ada dosa-dosa yang ditakjil oleh Allah. Takjil itu disegerakan balasannya di dunia, tidak diundur. Karena kenapa? Karena ini melampaui apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak boleh, ini haram, ternyata kita melewatinya. Kita nerobos, kita tabrak itu. Ya. Ini orang yang disebutkan oleh Nabi, ya jangan kalian taduha melewatinya, tapi dia lewati, dia terobos, dia tabrak itu. Tiga dosa yang disegerakan oleh Allah balasannya di dunia disebutkan oleh Nabi. Pertama adalah al-baghyu, orang yang melewati batas dalam apa? Menzalimi orang lain. Ya, sebenarnya i'tida bil ghair, dia melewati apa ya, batas, karena dia bertentangan dengan sifat adil. Adil itu tidak melewati batas, kadarnya, batasnya itu enggak lebih. Jadi kalau ada orang berbuat zalim kepada saya, kemudian saya balas sesuai dengan kadar kezalimannya, itu adil. Ya. Tapi kalau lewat melebihi dari kadar kezalimannya, berarti berlaku zalim. Had Allah, batasan Allah. Ya batasnya itu adil. Tapi ada enggak yang lebih baik dari adil? Ada. Wa an ta'fu wa tasfahu. Kau memaafkan, kau berlapang dada, ada lebih baik. Ada enggak yang lebih baik dari itu? Ada. Berbuat ihsan kepada dia. Kita tidak berbuat adil artinya kita enggak menuntut sesuai dengan perilakunya, dengan apa yang dilakukan. Ya. Tapi kita memaafkannya, bahkan ada orang yang kemudian mampu dia berbuat baik sama orang yang berbuat zalim. Adil, ini batasannya. Tapi kalau kita lewat, namanya al-baghyu, al-i'tida bil ghair. Melewati batas. Ya. Nah, orang yang berbuat zalim ini disegerakan balasannya oleh Allah di dunia, qabla al-akhirah, sebelum nanti di akhirat. Dan yang kedua, ini masih dalam hablum minan nas, bukan hablum minallah, uququl walidain. Orang yang durhaka terhadap kedua orang tua. Ini had Allah.
Ditetapkan oleh Allah. Apa kata Allah? Wabil walidayhi wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Itu had Allah itu. Ya, ketetapan Allah, syariat Allah, batasan Allah. Kepada manusia aku wasiatkan agar berbuat baik kepada orang tuanya. Kalau dia melewati batas itu, uququl walidain. Durhaka terhadap kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, qati'atur rahim, memutus hubungan kekeluargaan. Nah, itu tiga itu. Tiga dosa. Ya, dosa ini berarti dia melewati batas-batas yang ditetapkan oleh Allah. Kalau dia lakukan tiga dosa ini, siapapun, maka hati-hati. Nabi jelaskan bahwa orang yang melakukan salah satu dari tiga bentuk dosa ini, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, pasti akan mendapatkan balasannya di dunia sebelum akhirat. Hati-hati kita berbuat zalim sama orang, ya, berbuat zalim pada orang lain, kemudian nggak peduli sama orang tuanya, ya, mohon maaf, orang tua sampai nangis darah, orang tua, dia nggak pedulikan orang tuanya, tidak berbakti kepada mereka. Nah, ini orang yang celaka tuh, celaka betul. Dan yang ketiga, orang yang memutus hubungan keluargaannya. Kok saya udah nggak mau mengakui dia sebagai saudara lagi. Terus dapat saudara di mana? Ya, saya nggak akui lagi dia sebagai ibuku. Astagfirullah. Ya, pokoknya putus hubungan kekeluargaan. Nah, orang seperti ini akan mendapatkan balasan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala sebelum nanti dapat balasan di akhirat. Tapi jemaah sekalian Allah muliakan, ada kaidah yang diajarkan, ini dijelaskan oleh para ulama, bahwa dosa orang yang melampaui, ya, batasan-batasan ditetapkan oleh Allah dalam perkara yang mereka melakukan yang diharamkan oleh Allah. Kaidah dijelaskan oleh para ulama bahwa ada dosa karena melampaui batas ini, kemudian disegerakan dosa ini mendapat balasan di dunia. Tapi setelah dia mendapatkan balasan di dunia, clear, selesai, nanti di akhirat nggak ada lagi balasannya. Ada nggak dosa-dosa seperti itu? Ada. Dosa apa? Allahu a'lam bishawab. Tapi Nabi menyebutkan, ya, beberapa kisah bahwa dulu di zaman Nabi SAW ada perempuan yang datang ke Nabi. Ya Rasulullah, saya telah melampaui batas. Ini batasan Allah, aku langgar, ya Allah. Aku terjerumus, aku lewat. Nabi pura-pura diam, karena Nabi paham apa yang dimaksud. Nabi itu orang menengok ke kiri. Kemudian dia samperin lagi Nabi, ya Rasulullah, tolong bersihkan saya telah melampaui batasan Allah. Nabi pura-pura nggak dengar. Sebenarnya Nabi ingin, ya udah, orang ini cukup tobat aja deh, tobat. Nggak perlu ditegakkan had Allah sampai 3 kali. Ya Rasulullah, saya telah melampaui batasan-batasan ditetapkan oleh Allah. Baru Nabi tanya, emang kenapa? Apa batasan Allah yang telah kamu lewati, yang kamu langgar, ya, kamu terobos? Ya Rasulullah, mohon maaf, aku berbuat zina. Ini kan haram, ya kan? Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan berbuat zina, ini perbuatan keji dan seburuk-buruk perbuatan. Itu had ketetapan Allah tuh. Allah punya batasan. Barang siapa melewatinya, maka dia telah melampaui batas.
Ini perempuan ini ngaku kepada Nabi, ya Rasulullah, saya telah melampaui ketetapan-ketetapan Allah, batasan-batasan Allah. Saya berbuat zina. Kata Nabi, mungkin kamu cuman, kalau bahasanya kita, enggak kali, kamu cuman ngelapin yang biasa doang, atau kamu cium-cium doang gitu. Dicium-cium, enggak ya Rasulullah, aku berbuat zina. Buktinya mana? Ini ya Rasulullah, aku hamil, katanya. Oh, kalau begitu kamu pulang, lahirkan dulu anakmu. Beberapa bulan datang perempuan ini dengan menggendong bayinya. Ya Rasulullah, tolong bersihkan saya karena telah melampaui batas Allah. Ini saya sudah melahirkan. Dilihat oleh Nabi, pulang kamu bawa anakmu, biarkan ya sampai anakmu ini bisa kau sapi, dia makan roti. Kira 2 tahun. Nanti kalau kira usianya 2 tahun, kamu datang ke sini. Dia datang, setelah itu datang ke Nabi SAW membawa anaknya. Rasulullah, ini anakku sudah bisa makan roti, sudah bisa disapi. Tegakkan hukum Allah ya Rasulullah. Kemudian ditegakkan hukum Allah bagi perempuan yang melewati batas tadi. Kata Nabi ini, wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah tetapkan batasan-batasan, ini haram, ini enggak boleh, jangan lewat. Ditegakkan had Allah. Kemudian ketika proses rajam, karena perempuan yang berbuat zina, kalau perempuannya adalah ya yang sudah berkeluarga, muhsan, maka hukumnya rajam. Dan perempuan ini dirajam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu syariat Islam. Jangan mengatakan sadis banget, enggak berperi kemanusiaan, kasihan. Makanya kemudian merajalela zina di mana-mana. Karena orang tidak takut berbuat zina. Dalam Islam ada qisas. Bagi orang yang membunuh, terbukti membunuh, bunuh. Menghilangkan satu nyawa tapi memberikan sebuah shock terapi kepada orang banyak. Orang takut membunuh. Kenapa? Karena kalau dia terbukti membunuh, dia akan dibunuh. Qisas. Oh, enggak berperi kemanusiaan. Ini bicara tentang hukum Allah ya. Hukum Allah, hukum langit paling afdal, terbaik. La ya'ti min baini yadayhi al-batil. Hukum Allah beda dengan hukum yang diciptakan oleh manusia. Dengan hukum kita orang takut kalau saya membunuh nanti dibunuh. Ya. Makanya sekarang orang nggak takut membunuh. Kenapa? Cuman masuk penjara nanti ditebus saya. Ya kan? Paling nggak apa-apa, ntar ditebus ini. Apalagi orang berduit, beruang, ya. Beruang punya uang, tinggal tebus. Umpamanya gitu. Seandainya, ya kita nggak menuduh siapapun ini, ya kita nggak menuduh penegak hukum, kan banyak akibatnya orang nggak takut membunuh. Melampaui batas. Nah, saya kasih contohkan tadi, perempuan ini kemudian ditegakkan had Allah, dirajam dia. Nyeletuk satu, ini dia nih yang berbuat zina tuh, dilempar dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ngomong gitu? Mana orangnya? Saya Rasulullah. Kamu nggak tahu aja. Ya, dengan redoknya, dengan ikhlasnya perempuan ini, dia menerima had Allah, ketetapan Allah atas apa yang dia lakukan karena melanggar hukum Allah, dia dijamin oleh Nabi masuk surga. Ini ada dosa yang kemudian jangan zina, dosa enggak? Dosa. Tapi kata Nabi dia masuk surga. Kenapa? Karena ditakjil. Ada balasan-balasan dosa disegerakan oleh Allah di dunia, tapi di akhirat sudah selesai. Kalau yang 3 tadi enggak, orang berbuat zalim, kemudian uququl walidain, durhaka pada orang tua, memutus hubungan silaturahmi, dunia dapat, akhirat dapat. Mana dia ditakjil, disegerakan, itu bukan berarti bebas dari darat, enggak. Tapi ada dosa-dosa
Ya, selain dosa itu ada dosa-dosa yang kemudian ya udah kalau udah selesai di dunia, selesai di akhirat nggak ada. Dalilnya mana tadi? Ada perempuan berzina, kemudian dia dihukum, dia ikhlas menerima hukuman Allah, maka udah selesai. Walaupun ini sebenarnya jadi ikhtilaf, apakah itu khusus bagi perempuan itu? Ya, perempuan ini sebagai dalil hujah bahwa siapa yang dikehendaki oleh Allah bahwa dia sudah mendapat balasannya di dunia, selesai di akhirat. Gitu. Makanya kalau ada siapapun di antara kita kemudian mendapat ujian, cobaan, musibah, oh mungkin Allah ingin takjil, Allah ingin segerakan. Kenapa? Karena biar dosa ini kita tidak membawanya sampai di akhirat. Ada orang diuji oleh Allah dengan penyakit, jangan bilang oh dia diazab nih sebelum nanti di akhirat diazab oleh Allah, belum tentu. Bisa saja Allah uji dia dengan penyakit sehingga nanti dengan penyakit itu lebur dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah, di akhirat dia udah nggak ada. Ya. Tapi ada dosa-dosa yang kemudian disegerakan oleh Allah, tapi juga nanti di akhirat ada balasannya. Kenapa? Dia melampaui apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ada wasakata an asya' rahmatan lakum. Ada perkara yang tidak disebut baik dalam Al-Qur'an, tidak disebut oleh Nabi dalam hadisnya. Ada yang enggak di-mention, tidak disebut. Contoh, sunnah, ada enggak rambut yang sunnah kita potong? Atau sunnah kita cabut, ada enggak? Ada. Kumis itu sunnahnya dipotong, bukan jangan ambil cabut semua, sakit, potong. Kalau jenggot sunnahnya dipanjangkan, ya. Rapikan boleh rapikan, tapi rapikan pendek gitu. Ya rapikan. Rambut, ada enggak kemudian rambut yang sunnah untuk dicabut? Sebut apa? Bulu ketiak. Nah, udah bisa. Bulu ketiak. Ada enggak lagi yang sunnah untuk dipotong? Bulu apa? Kemaluan. Baik, sekarang ada enggak rambut yang tidak disebut oleh Nabi? Ada enggak? Tidak disebut ini dipotong atau dibiarin? Ada enggak? Kepala? Enggak. Nabi kan kadang belum merapikan rambutnya, potong rambut. Alis. Itu mencukur alis. Enggak disebutkan oleh para ulama. Bulu apa? Betis. Bulu kaki. Ini betis nih. Nah, itu kembali kepada uruf, kebiasaan. Perempuan untuk kecantikan, untuk kebersihan, silahkan potong, dikerok, bersihkan. Gimana kalau mohon maaf ya. Gimana kalau bini antum tuh bulu betisnya panjang-panjang, gimana? Ya, jadi kalau ada perempuan yang lebat, panjang bulu betisnya, sunnah dia. Ya, walaupun tidak disebutkan. Makanya Nabi mengatakan wasakata an asya' rahmatan lakum. Nabi enggak sebut itu, Allah enggak sebut itu sebagai rahmat. Terserah baiknya gimana, selera kalian. Tapi kalau suaminya bilang biarin ya kaki rambutmu begitu, betismu itu panjang, aku senang lihat, jangan dikerok. Dan tapi laki-laki ya nih bulu betisnya disebutkan, jangan klimis kayak kaki apa, meja. Jadi kalau biarin itu tanda ar-rujulah, bahwa dia seorang laki-laki itu. Walaupun tidak disebut, ada disebut Nabi, fitrah itu kau cabut bulu ketiak, memotong kumis, tapi ada nggak disebut. Wasakata an asya' rahmatan, baiknya gimana saja, silahkan pilih, ya. Nah, jadi kemudian fala tabhasu anha, jangan terlalu sibuk gimana baiknya gimana, ya masa ngurusin cuman ribut gara-gara apa? Gara-gara bahas apa, rambut tadi ini betis, maksudnya gitu. Jangan sibuk dengan perkara-perkara yang Allah dan Rasul juga nggak sebut. Udah baiknya gimana saja. Makanya ikhtilaf, perbedaan itu kalau penting ya silahkan dibahas. Tapi kalau nggak penting, menghabis-habiskan waktu ribut masalah itu, padahal
La yusminu wa la yughni min ju'. Enggak ada manfaatnya. Udah diam aja deh. Oh, Nabi juga bilang begitu, jangan terlalu sibuk dengan perkara yang kalau kita ribut membahas itu enggak akan habis-habisnya. Gitu ya. Kalau bahasa sekarang, bahasanya mungkin jangan debat kusir ya. Baik, jemaah sekalian Allah muliakan, karena waktunya sudah cukup, udah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat kita pahami dan berupaya kita amalkan insyaallah taala ya. Cukup? Ya. Ya, silakan. Ya. Bagaimana seseorang yang masa lalunya banyak meninggalkan sholat? Iya. Sholat wajib. Nah itu apakah dia harus mengganti rakaat yang dia tinggalkan atau bagaimana? Jadi orang yang meninggalkan sholat kemudian dia bertobat kepada Allah, ya, bertobat kepada Allah dari usia balik dia nggak pernah sholat, dia tobatnya usia 40 tahun baru tobat. Terus gimana sholatnya dulu? Apakah wajib dia qadha? Jadi di sini ikhtilaf ulama ya. Namun dari literasi yang kita baca, kita temukan bahwa memang ini ikhtilaf. Namun yang paling utama Allahu a'lam bisawab, karena Islam yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kita mengamalkan agama ini tidak sulit. Ya, agama ini mudah untuk amalkan. Bagi orang yang bertaubat, memperbanyak istighfar kepada Allah, menyesali perbuatannya, kemudian kalau selama ini dia meninggalkan sholat, bertaubat, setelah itu laksanakan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak perlu kemudian dia mengqadha sholatnya. Kalau dia 10 tahun tidak pernah sholat, kemudian dia qadha sekarang itu 1 hari 5 waktu kali 1 bulan kali 12 kali berapa tahun, ya Allah, gempor. Akhirnya gara-gara dia mengqadha sholatnya yang sudah berlalu, dan ini masalah khilafiyah, akhirnya saking capeknya nggak bisa sholat berjamaah di masjid. Mana lebih utama? Yang sudah pasti fardu atau mengajarnya khilaf ini? Nah, di situ ya Allah menginginkan kemudahan. Walaupun ada sebagian menyebutkan qadha, kalau bisa dia hitung qadha. Tapi yang paling utama adalah dia bertobat kepada Allah, tidak perlu dia mengqadhanya. Dan ini pendapat beberapa sahabat, pendapat Sa'ad bin Abi Waqqas, pendapat Umar bin Khattab ya, bahwa tidak perlu mengqadha. Dan ulama-ulama mutakhirin ya, seperti Imam Ibnu Taimiyah, kalau di Saudi itu Syekh Al-Utsaimin, itu pendapat bahwa tidak perlu diqadha. Tapi yang penting adalah kalau benar-benar bertobat, taubatan nasuha, maka setelah dia bertobat dia harus memperbaiki amalnya. Karena dulu dia tidak pernah sholat, sekarang dia ingin sholat, bertaubat kepada Allah, sholatnya nggak boleh sembarangan, nggak boleh asal-asalan. Kalau banyak perkara-perkara yang dia tahu tentang kaitannya dengan sholat, dia harus belajar tentang sholat yang benar. Ini baru taubatan nasuha. Jadi saya lebih ya mengambil pendapat bahwa tidak perlu diqadha, cukup dia bertobat kepada Allah, taubatan nasuha, benar-benar bertobat, dia perbaiki ibadah sholatnya, dia belajar dengan baik, dengan benar, menuntut ilmu sebagai bentuk dia bertobat kepada Allah, baru kemudian setelahnya dia harus menjadi lebih baik. Allahu a'lam bissawab. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan ada hikmah yang kita dapatkan, ada faedah yang kita bawa selepas kajian ini, dan semoga Allah berikan sehat walafiat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.